Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu, sebelum kita praktek coaching, mari kita pahami terlebih dahulu agar posisi masing-masing kita itu dalam praktek coaching ini terarah. Dalam praktek ini tentunya kita bisa sebagai coach, bisa sebagai kursi, atau bisa sebagai pengamat, sehingga 4 orang ini, 3 posisi ini masing-masing mengalami semuanya. Begitu ya Pak? Bu? Ya. Tambahkan satu sebagai yang operator nyotingnya Pak. Oh iya. Ketika 3 orang sebagai, ya ada yang sebagai pengamat, ada yang sebagai coach, ada yang sebagai kursi, berarti yang 1 orang sebagai operator nyuting. Ya, barangkali hanya itu. Terus yang mulai duluan sebagai coach ya? Oh, silakan Pak Mu. Kemudian saya sebagai coachnya, Bu Titin sebagai pengamatnya, Bu Nurul sebagai operatornya. Oke, jadi nanti setelah itu selanjutnya rolling gitu ya. Iya, betul begitu. Sepakat nih Bu? Iya. Mari kita. Berarti kita pakai coaching ini menggunakan alur tirta ya? Betul sekali. Alur tirta, dan mari kita praktekkan Di ruang kelas aja ruang ya, Pak, kelas supaya ya, lebih lebih nyaman nyaman. gitu. Betul. Kalau di sini di kantor barangkali masih ada Bapak Ibu yang keluar masuk nanti kan. Nah iya, nanti malah terganggu konsentrasi kita. Oke, siap Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dan baik sehat semua ya. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan pelatihan coaching ya. Yang sebelumnya kita mengadakan pelatihan ini bertujuan untuk menggali apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan ini. Baiklah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Titin Novera dari SMP Negeri 1 Bantar Kaum sebagai pengamat. Kemudian silakan Pak Mu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhsin. Saya dari SD Negeri Bantar Kaum 3. Pada praktek kali ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Silakan Pak Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Paulus Hermawanto, Sarjana Agama, Satuan Pendidikan SDN Dumayu 3. Dalam kesempatan kali ini berperan sebagai uji. Ya, terima kasih Bapak-bapak Pak Mu dan Pak Sapulo sudah memperkenalkan diri. Sebelum pelatihan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Mu sebagai coach ya, kepada Pak Mu sebagai coach dan Pak Sapulo sebagai coachnya, yang mana itu berkenaan dengan kompetensi sebagai seorang coach itu seperti apa, dan di sini juga kita dalam prakteknya itu menggunakan alur tirta, Bapak dan Pak semua ya. Di sini pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Pak Mu, yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam praktek coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya lakukan pada praktek kali ini yang pertama adalah kemitraan, dan yang kedua adalah proses yang kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada pada. Nanti sudah disampaikan ya Pak Mu, itu yang akan dikembangkan. Kemudian pertanyaan kedua itu untuk lebih spesifiknya ya Pak ya. Iya. Lebih spesifiknya kompetensi apa yang akan ditonjolkan atau dikembangkan lebih spesifik? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini, yang pertama yaitu adalah kehadiran penuh atau research. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, bagaimana nanti Pak Paul itu yang berbicara. Kemudian yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka untuk Pak Paul. Ya. Jadi saya sampaikan ya Pak, nanti atau dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak berdua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak.
apakah Bapak mempunyai waktu luang di pagi hari ini, Pak? Selamat pagi juga Pak Tohu. Ada apa? Saya lihat Pak Tohu itu kelihatannya murung, tidak semangat. Saya bangun tidur. Bagaimana? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Pak. Saya jadi mengganggu waktunya Bapak nih. Oh, tidak apa-apa Pak. Untuk Pak Tohu mungkin waktu banyak sekali. Kalau ada apa-apa. Begini, Pak. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Musin bisa membantu saya, Pak? Iya, dengan senang hati sekali Pak Tohu. Kira-kira apa yang saya bisa bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Masalahnya apa? Silahkan coba Pak Tohu ceritakan. Apa masalahnya? Apa yang ada di benak Pak Tohu sehingga membuat Pak Tohu itu murung? Ini, Pak, masalahnya itu saya tadi pagi baru saja disebut oleh Pak Pengawas, Pak. Bagaimana bisa? Lalu apa yang membuat Pak Tohu itu mendapat teguran dari Pak Pengawas sekolah itu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Pak? Kok sehingga bisa ditegur seperti itu? Begini, Pak, Bapak Pengawas mengkritik tentang proses pembelajaran saya, Pak. Oh, proses mengajar, proses mengajar ya Pak? Iya. Proses yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas atau tidak menggunakan berbagai media pembelajaran atau tidak seperti apa sehingga Pak Tohu itu dikritik oleh Bapak Pengawas? Begini, Pak, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Tohu dengan respon pengawas seperti itu? Bagaimana responnya? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Pak. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau, Bapak Pengawas sepertinya tersinggung, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Pak Tohu dulu. Selama ini Pak Tohu itu dalam mengajar, dalam melakukan proses pelajaran itu sudah menggunakan seperti itu tidak? Seperti yang saya ceritakan di atas tadi, Pak, saya sudah menggunakan berbagai macam sumber dari buku di perpustakaan, kemudian mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, seperti itu, Pak. Nah, begini Pak, yang saya tanyakan itu mengapa Bapak itu tidak menggunakan buku teks? Kenapa Pak Tohu? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Pak. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Pak, sudah bagus ya yang Pak Tohu lakukan. Lalu bagaimana hasilnya saat mengajar atau itu tidak menggunakan buku sumber, buku teks? Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Pak. Itulah pentingnya Pak, buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Tohu itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga itu sebetulnya. Iya. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Iya, setelah
Pak Tohu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Yo. Alhamdulillah, terus terang saja beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkelai Pak. Yang saya tanyakan, lalu apa yang membuat Pak Tohu itu merasa resah, merasa tidak nyaman, gitu apa? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, itu saja Pak. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Tohu itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisial. Iya betul Pak. Itu karena Pak Tohu sebetulnya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Pak Tohu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas itu kira-kira merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Seperti itu Pak. Oh iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya begini Pak, untuk masalah ini Pak Tohu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah sebenarnya Pak. Dan pasti itu beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Tohu dalam belajar, menambah semangat lagi ketika Pak Tohu akan menghadapi anak-anak ketika pembelajaran, seperti itu Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Iya. Nah, dari apa yang sudah Pak Tohu sampaikan kepada saya tadi ya Pak, yang jadi pertanyaan, apa rencana Pak Tohu itu ke depannya Pak? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi Pak. Lalu apakah ada hal yang lain? Ada hal yang lain yang akan Pak Tohu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku tes dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu dengan proses belajar mengajar Pak Tohu selanjutnya bagaimana? Ya, setelah ini saya akan memakai buku tes untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara-cara tersebut Pak. Langkah yang Pak Tohu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak Tohu dalam mengambil langkah tersebut Pak. Syukurlah sekarang saya merasa lega Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah begitu Pak. Alhamdulillah, syukur kalau Pak Tohu sekarang sudah merasa lega, sudah merasa nyaman ya Pak. Iya. Lalu dari yang sudah Pak Tohu itu rencanakan tadi ya Pak, kita berbicara komitmennya, komitmen yang akan Pak Tohu lakukan itu untuk menjalankan rencana itu bagaimana? Coba rencananya. Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Lalu dukungan apa yang Pak Tohu butuhkan
dalam melakukan komitmen yang sudah Pak Tohu itu rencanakan? Dukungannya seperti apa? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran PAI. Jadi kami masih sama-sama saling mengingatkan Pak. Itu ide yang sangat bagus sekali Pak Tohu. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak. Iya Pak. Dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, suasana hati yang nyaman. Apa yang tadi permasalahan yang telah Pak Tohu alami itu bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya mendengar keluh kesah curhatan saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Tohu, sama-sama. Maaf Bapak, kebetulan pada pagi hari ini saya juga ada janji dengan siswa untuk latihan qiraah Pak. Mereka akan mengumpulkan PR yang pernah saya tugaskan. Oleh karena itu mohon pamit ke ruangan Pak. Iya, silahkan Pak Tohu. Apa yang akan Pak Tohu laksanakan, monggo. Pak Tohu sekarang membimbing siswa, membimbing qiraah untuk latihan qiraah ya Pak. Iya Pak. Rencana lo di mana Pak? Di kelas apa? Di ruang perpustakaan? Rencana latihan qiraah itu di kelas Pak. Jadi terima kasih Pak. Semoga curhatan ini akan memberikan keberkahan tersendiri buat kita bersama Pak. Sama-sama Pak Tohu. Salam sehat. Semoga Pak Tohu habis ini sudah lega lagi, hatinya nyaman, pikirannya tenang, bisa melaksanakan pembelajaran yang Pak Tohu inginkan. Dan yang tadi Pak Tohu rencanakan untuk menggunakan butet, semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Amin amin. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar ya Pak. Ya. Semua ya di sini antara coach dengan coachnya luar biasa sudah menemukan suatu solusi ya Pak ya. Iya. Komunikasi di mana Pak Tohu juga udah nyaman, udah tenang, udah pulang ya. Ya sudah Pak. Oke. Berarti di sini ada dari pengamatan yang saya lakukan ada beberapa evaluasi atau umpan balik yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu untuk al-tirta yang dilakukan dalam kegiatan ini sudah kelihatan, sudah bagus sekali ya, luar biasa bertanya. Kemudian untuk tujuan kompetensi yang disampaikan sudah tercapai. Kemudian identifikasi masalah juga sudah kelihatan sekali, sudah bisa antara coach dan coachingnya sudah kelihatan juga dan sudah tampak sekali. Kemudian ada tanggung jawab dan rencana aksinya sudah kelihatan sekali, sudah tampak dan bisa kita saya nikmati, saya amati itu udah bisa dijalankan dan solusi yang disampaikan yang keluar dari coaching kemudian digali oleh coachnya itu udah luar biasa. Ya berarti untuk kegiatan coaching kali ini sudah sukses ya Pak. Iya, amin. Permasalahannya sudah selesai. Kemudian di sini saya juga ada beberapa pertanyaan yang akan sampaikan kepada coach ya. Kepada kamu ya sebagai coachnya. Yang pertama yaitu tentang indikator apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan yang sudah kita lakukan ini. Yang akan dikembangkan lagi indikator apa? Indikator yang akan saya kembangkan dalam ini adalah saya harus fokus. Oh ya. Ya fokus terhadap coachingnya itu Pak Tohu ya. Ya. Pak Tohu itu menunduk terus nih. Kayak malu bersama saya jadinya menunduk terus ya. Berarti fokus terhadap coachingnya, kemudian saya bersikap terbuka, terus serasa ingin tahu apa yang ada di pikiran Pak Tohu seperti itu. Berarti lebih menggali lagi ya Pak. Iya Pak. Iya. Sekali Pak Tohu. Luar biasa ada membantu Pak Tohu. Kemudian yang kedua
ini saya menanyakan perasaan Pak. Ini perasaan. Bagaimana perasaan Pak Mu dalam melakukan kegiatan ini? Dalam melaksanakan kegiatan alhamdulillah senang, nyaman, interaktif, kemudian tadi ada menghasilkan suatu solusi dan sehingga bersifat solutif ya. Alhamdulillah interaksi kami dengan Pak Paulu bisa berjalan dengan baik. Dan yang penting kenyamanan dan saya hadir dalam sekolah ini. Ya, luar biasa. Satu lagi Pak. Iya, Satu lagi. boleh. Ini dalam bentuk aksi nyatanya ya Pak ya, Iya. dalam permasalahan yang dihadapi ini, apakah sudah bisa sudah bisa untuk memecahkan masalah tersebut? Alhamdulillah kayaknya bisa Bu. Kemarin juga saya ngobrol dengan teman seolah-olah di situ saya sebagai coach sehingga saya mendengarkan apa yang keluh kesah teman ketika dalam pembelajaran itu sehingga solusi itu timbul dari temannya sendiri sebetulnya. Saya hanya memberikan masukan sedikit, bukan masukan tetapi menggali dari teman itu supaya solusinya keluar dari teman. Alhamdulillah kemarin di perpustakaan. Ya, berarti bisa membantu ya Pak ya. Iya. Senang ya Pak ya bisa membantu orang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak Paulu dan Pak Mu, kegiatan kita pada praktek coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya sebagai pengamat juga mohon maaf mungkin ada tutur kata yang kurang tepat. Dan kita akhiri dengan bacaan dalam untuk kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Husin dari SD Negeri Bandar Muda. Ada pelaksanaan praktek coaching ini saya berperan sebagai observer. Untuk silahkan untuk memperkenalkan diri sebelah kiri saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fuada dari SMP Negeri 2 Bandar Kawung. Pada praktek kali ini saya berperan sebagai coach. Dan sebelah kanan saya, monggo untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Novera. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Bandar Kawung. Pada praktek kali ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perkenalan Bapak, Ibu-ibu semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan coaching ya, yang menggunakan algoritma. Semoga kita bisa mencapai solusi apa yang kita dapatkan. Sebelum saya memulai, Ibu semua mulai coaching praktek, saya ingin bertanya kepada yang jadi coachnya Nurul Fuada. Yang pertama Bu, masalah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini seperti apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching kali ini, yang pertama adalah kemitraan, yang kedua berproses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Alhamdulillah itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kemudian untuk lebih spesifiknya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, serta memberdayakan coach, sehingga harapannya nanti coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu tujuannya. Oh, iya. Berarti yang akan Ibu laksanakan dalam coach ini dengan menggunakan alur apa ya? Dengan menggunakan alur tirta. Oh, itu alur tirta seperti apa? Dengan alur tirta yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua identifikasi permasalahan, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat adalah rencana aksi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan praktek ini yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar ya, Ibu semua.
silahkan siapa yang nanti Bu Nurul yang menjadi coach dan Bu Titin yang menjadi coach. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabar baik. Mohon maaf Bu, ini saya mengganggu waktu Ibu. Minta waktunya sebentar ya Bu untuk menyampaikan sesuatu yang ada pada diri saya Bu, ada permasalahan yang akan saya sampaikan. Oh iya, insya Allah Bu, saya siap untuk bisa mendengarkan permasalahan apa yang Bu Titin hadapi. Kira-kira apa itu permasalahannya Bu Titin? Begini Bu, ini satu permasalahan dalam pembelajaran ya Bu. Di sini saya itu kan mengajar seni budaya yang mana sebenarnya di SMP itu ya siswanya itu tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan di sekolah saya. Itu digabung siswa putra dan putri ya jadi satu kelas. Nah di sini permasalahannya untuk tingkat kemampuan khususnya dalam bidang seni tari, cabang seni tari yang saya ajarkan itu antara putra dan putri itu kemampuannya berbeda Bu. Tidak hanya kemampuan, kemudian minat atau antusias anak putra itu sangat rendah Bu, atau dia melakukan praktek itu sangat rendah, tidak punya antusias untuk melakukan hal tersebut Bu, dalam pembelajaran. Oh ya, jadi intinya Bu Titin itu mengalami masalah terkait dengan peserta didiknya gitu Bu, karena ya katakan kurang antusias atau antusiasnya rendah terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Memang nanti proses coaching ini tidak berlangsung lama karena keterbatasan waktu. Kira-kira Bu Titin ingin mendapatkan apa dari proses coaching ini Bu Titin? Di sini saya dalam kegiatan ini saya berharap Bu, nanti dalam saya sudah bercerita sama Ibu, kemudian saya menemukan solusi atau langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Tadi kalau terkait dengan permasalahan siswa Ibu, antusiasnya kurang atau rendah, terutama pada pembelajaran apa nih Bu? Seni tari. Guys, ada seni tari itu terutama siswa putra itu pada seni tari itu kurang antusias, kurang semangat. Nah, menurut Bu Titin, kira-kira penyebabnya apa? Ya setelah saya amati ya Bu ya, ini penyebabnya beberapa kali melakukan proses pembelajaran tetap sama ya Bu ya, kurang antusias. Yang pertama itu saya pernah menanyakan ke perwakilan siswa itu, mereka merasa malu untuk melakukan gerakan tari tersebut dan takut dibilang bencong gitu Bu. Yang kedua yaitu dalam pembelajaran ini saya mungkin kurang bervariasi dalam memberikan dari segi media maupun untuk faktor penunjang dan pelajaran yang lainnya seperti itu. Jadi yang putra itu buatnya dibilang bencong, Ya, ikut tari, anak laki-laki ikut tari. Oke. Kemudian kalau menurut Bu Titin, selama ini pembelajaran yang Bu Titin sudah lakukan itu kalau misalkan di skala dari 1 sampai 10, misalkan dari skala 1 sampai 10 tersebut, kira-kira Bu Titin itu pada posisi berapa menurut Bu Titin? Gitu ya Bu ya. Kalau di skala ya Bu ya, kira-kira saya dalam proses pembelajaran ini paling saya berada di posisi 5 Bu, angka 5 Bu. Masih rendah Bu. Iya, kalau saya mau ini diri saya sendiri kayaknya masih rendah Bu. Kira-kira apa yang menunjukkan bahwa Bu Titin itu sekarang pada posisi 5? Kira-kira yang mana? Yang pertama itu dari menumbuhkan motivasi, semangat belajar ya. Mungkin saya selama ini kurang memperhatikan juga, nah itu ya udah gitu Bu. Berarti antara putra dan putri mungkin saya dalam perhatian itu kurang adil, mungkin seperti itu Bu. Yang kedua itu ya dari tadi Bu, dalam proses pembelajaran monoton dan kurang bervariasi atau bukan variatif mungkin. Kemudian media yang digunakan juga Bu mungkin belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Ya, terus kalau misalkan dari cerita Bu Titin tadi, menurut Bu Titin kira-kira solusinya apa? Kalau misalkan tadi Bu Titin merasa masih kurang kreatif atau mungkin masih
dalam posisi 5. Kira-kira dari permasalahan yang Bu Titi hadapi itu, menurut Bu Titi itu solusinya bagaimana supaya anak itu bisa lebih antusias, supaya yang anak laki-laki itu tidak dibilang bencong lagi, kira-kira seperti apa? Ini rencana saya Bu di sini saya ini makanya perlu ini konsultasi biar saya itu tenang dan bisa ada dukungan juga dalam pembelajaran. Ini saya mempunyai rencana untuk membangkitkan antusias siswa putra dalam melakukan praktek tari. Yang pertama dari segi gerakan tari, nanti saya akan lebih cenderung itu mengelompokkan untuk putra sendiri dan putri sendiri. Untuk putra nanti saya akan mencoba mengajarkan atau memberikan gerakan-gerakan yang sifatnya gagah yang memang khusus dilakukan untuk laki-laki dengan menggunakan properti dan alat pendukung yang lain. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran ini karena saya pernah mengikuti pelatihannya Bu ya, ini saya akan mendapatkan ilmu dari sana. Saya akan mencoba Bu mengembangkan kreativitas dan inovasi yang saya dapatkan dalam membuat media pembelajaran supaya pembelajaran yang saya lakukan itu menarik. Kemudian yang ketiga saya memberikan motivasi dan juga saya nanti berusaha untuk memberikan contoh-contoh video tari yang sudah baik itu nasional maupun mancanegara yang mana sudah punya prestasi Bu yang dilakukan atau yang penarinya itu benar-benar laki-laki gitu. Memberikan kepada siswa putra ini loh seperti ini, berarti yang menari itu tidak hanya perempuan, kalau menari itu juga bisa berprestasi seperti itu. Bagus sekali Bu, jadi rencananya kalau misalkan Bu Titi bisa melaksanakan apa yang tadi Bu Titi kemukakan itu sangat luar biasa. Nah kalau dari Bu Titi yang tadi dikemukakan terkait dengan pembagian kelompok untuk siswa putra dan putri, ada katakan gerakannya berbeda, yang putri lebih lemah lembut, mungkin yang putra digagah supaya anak juga merasa bangga, jadi dia akan senang juga untuk mengikuti. Nah, kira-kira dari rencana yang Bu Titi tadi ingin atau rencanakan itu apa ukuran keberhasilan dari rencana tersebut? Menurut Bu Titi apa? Ukuran keberhasilan rencana tersebut? Ya, ukuran keberhasilannya yang pertama berarti dalam waktu dekat ini saya berusaha untuk membangkitkan motivasi dan semangat siswa putra ya, dengan tadi saya memberikan perhatian penuh, kemudian memberikan contoh-contoh seperti video tari itu untuk memotivasi biar mereka itu bisa untuk melakukannya dengan ikhlas dan senang dan tidak berasumsi atau punya pikiran lagi kalau saya itu bencong. Berarti saya akan merubah dulu cara berpikir mereka untuk menumbuhkan motivasi untuk belajar itu. Terus terkait dengan media atau model pembelajaran, berarti kan mungkin Bu Titi juga merasa bahwa media atau pembelajarannya itu masih monoton gitu kan ya, salah seperti itu gitu. Iya. Menurut Bu Titi kira-kira apa rencana Bu Titi dengan mungkin memberikan media yang lebih variasi dan ukurannya apa kalau misalkan saya sudah menunjukkan peningkatan atau menurut Bu Titi apa? Di sini nanti untuk ukurannya nanti ukuran dari apa yang saya lakukan ya Bu ya. Untuk masalah bervariasi saya akan menggunakan pembelajaran tidak hanya dalam kelas yang pertama, kemudian di luar kelas juga. Untuk ukurannya melihat untuk keberhasilan yang saya lakukan dalam pelajaran, nanti saya akan mengadakan sebuah pagelaran Bu, pagelaran tari yang mana ditampilkan tidak hanya oleh siswa putri dan juga ditampilkan oleh siswa putranya Bu. Ya, seperti itu. Bagus sekali Bu, mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan rencana yang Ibu tadi sudah rencanakan yang luar biasa sekali itu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan melakukan yang pertama tentunya merubah cara pembelajaran, proses pembelajaran terutama dari diri saya sendiri Bu. Yang kedua itu saya akan meminta bantu kepada guru BK untuk agar siswa itu termotivasi untuk mengikuti pelajaran
Kemudian yang ketiga juga berkolaborasi dengan guru semapel dengan saya, itu SBK yang ada di sekolah untuk menumbuhkan motivasi anak dalam pembelajaran. Bagus sekali Bu. Nah, kira-kira itu akan mulai dilakukan kapan? Sesegera mungkin Bu, rencana saya minggu depan langsung saya terapkan apa yang sudah saya rencanakan akan saya lakukan minggu depan langsung. Dari tadi rencana tersebut kemudian berkomitmen untuk akan melakukan kolaborasi dengan guru semapel ataupun juga dengan guru BK untuk membantu memotivasi. Kira-kira tindak lanjut dari kucing ini apa? Tindak lanjutnya ya dengan adanya coaching ini Bu, saya merasa lega Bu, misalnya bisa menemukan solusi apa yang selama ini yang saya harapkan. Kalau saya pendam sendiri itu kan bingung Bu, bingung sendiri kalau kita udah mencurahkan ya Bu ya permasalahan yang dihadapi, ya ini saya merasa agak lega Bu, dan saya menemukan solusi dari apa yang Ibu tadi ingin membantu saya untuk menemukan solusi yang saya sampaikan tadi. Selama ini saya itu berpikir apa Bu, saya melakukan apa, bagaimana caranya, saya masih bingung. Dan alhamdulillah saya menemukan Bu, dengan adanya kegiatan ini saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin ada dari kucing ini ada yang masih perlu disampaikan terkait dengan kucing ini. Mudah-mudahan sih ini tadi jenengan sudah mendapatkan solusi dari permasalahan jenengan sendiri. Mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik pada di kelas atau di pembelajaran sehingga tujuan jenengan tadi bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Mungkin Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya dan solusi yang sudah saya temukan ya Bu. Atas bantuan Ibu, saya sudah menemukan solusi untuk proses pembelajaran ke depannya, dan mudah-mudahan apa yang solusi yang saya sampaikan tadi bisa saya terapkan seperti yang Ibu doakan tadi. Dan saya juga mohon dukungannya Bu dalam kegiatan pembelajaran, dan jangan bosan Bu kalau saya sering bertanya Bu dan minta bantuan Ibu. Tidak apa-apa, mudah-mudahan dengan sharing seperti ini kita juga akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk anak kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa-siswa kita untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Bibi, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bu, karena saya ada jam ketiga, saya langsung ke kelas ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, mari Bu. Oke, monggo. Terima kasih dari hasil praktek tadi Bu Ada dan Bu Titin. Alhamdulillah sesuai dengan alur yang dilaksanakan. Kita menggunakan alur tadi ada tujuannya sudah jelas, terus dari tujuan itu memastikan tadi ada identifikasi masalah. Kalau ada identifikasi masalah, terus ada rencana aksinya lagi tadi. Kemudian ada komitmen tanggung jawab terhadap apa yang dipermasalahan tadi Bu Titin. Nah, dari hal itu bahwa dalam pelaksanaan coaching ini saya itu sudah melihat bagus sekali. Bu Nurul sebagai coach dan Bu Titin sebagai coaching, sehingga seolah tadi kan biasanya ketika kita melakukan coaching, kita karena sebagai guru biasanya langsung ke kayak bimbingan konseling. Iya, kita konseling, kita seolah-olah sebagai coach yang memberikan solusi, padahal coach itu hanya menggali. Tapi yang tadi saya amati apa yang dilakukan Bu Nurul sama Bu Titin itu tidak sesuai dengan jalur. Bu Nurul itu coach, Bu Titin coaching. Tadi Bu Nurul juga hanya menggali apa permasalahan yang ada pada Bu Titin, sehingga permasalahan yang ada pada Bu Titin itu terpecahkan lagi oleh dirinya sendiri, sehingga memunculkan bahwa inilah kucingnya, bahwa
perlunya kita melakukan coaching ini terhadap pembelajaran di sekolah ketika ada permasalahan ya lakukanlah seperti ini. Mungkin bisa dilakukan dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah. Ketika kita punya masalah, kita bisa mengeluarkan permasalahan yang ada pada kita, jangan dipendam sendiri, sehingga nantinya akan mengganggu ya proses belajar mengajar tadi. Nah, yang saya ingin tanyakan, walaupun sudah tadi kita tanya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pelaksanaan coaching ini seperti apa? Indikatornya, tadi saya sudah berusaha untuk fokus pada coach, Ya, betul. berusaha untuk menyimak apa yang permasalahan apa yang dia hadapi, dan saya berikan umpan pada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga menurut saya sudah bisa melakukan atau bersikap terbuka untuk ingin tahu sebenarnya permasalahan yang Bu Titi hadapin itu apa, kemudian saya kembalikan lagi dengan menggali pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Titi hadapi. Jadi alhamdulillah Bu Titi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan sendirinya. Jadi saya sudah berusaha untuk bisa mendengarkan keluh kesahnya Bu Titi dengan baik. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat. Terus perasaan Bu Titi setelah melakukan coaching ini, Alhamdulillah Pak Mung, saya merasa lega Pak. Lega dengan permasalahan yang selama ini dipendam, karena saya sudah menemukan solusinya. Dan saya akan langsung beraksi ya Bu, melakukan apa yang sudah direncanakan tadi. Seperti itu Pak. Boleh bertanya lagi Bu, pernahkah ya kan kita ini pelajaran coaching ini mungkin kita dijaga Pak. Pernahkah sebelum ini Bu Nurul Wadah mengalami hal seperti ini dari teman sejawat atau rekan? Sebenarnya pernah Pak, cuman kan mungkin tadinya itu sebelum saya ikut program CGP itu saya tidak menyadari bahwa ternyata ketika ada teman saya yang lain berkeluh kesah, Bu saya gini saya ajukan pertanyaan, saya ini juga sudah bertanya, ternyata itu juga sudah termasuk proses coaching dengan alutsista. Berarti kita tidak menyadari padahal kita sudah melaksanakan seperti itu. Makanya ini menurut saya pembelajaran coaching ini sangat bagus sekali kita terapkan di sekolah, mungkin untuk memperbaiki proses belajar mengajar kita, mungkin di dalam kelas atau di kita ketika ada permasalahan dengan teman sejawat, dan coaching ini mungkin perlu kolaborasi yang kita itu perlu kolaborasi dengan rekan-rekan kita. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Menurut saya praktek yang telah kita lakukan tadi bisa berjalan lancar, terus alur kita sudah jelas, tujuan, identifikasi masalah, kesadaran karena aksi dan komitmen sudah jelas. Makanya saya ajukan membuat jempol. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Saya selaku pengamat mengucapkan terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang baik hati, yang saya hormati, pada kesempatan praktek coaching kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk praktek sebelumnya mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Ibu di sebelah kiri saya nama siapa, satuan pendidiknya di mana. Juga ibu di sebelah kanan nama siapa, satuan pendidiknya di mana. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Titi Novera. Saya satuan pendidikannya SMP Negeri 1 Bantar Kaum. Pada praktek kali ini saya berperan sebagai coach di sini. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Fuada dari SMP Negeri 2 Bantar Kaum. Pada praktek uji kali ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih Ibu-Ibu. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan perkenalan. Saya posisinya adalah sebagai pengamat. Silakan sebelum praktek coaching ini dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, dan yang ketiga ada apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pelaksanaan coaching ini. Ya Pak, untuk pertanyaan pertama, kompetensi yang akan saya kembangkan di sini itu yang pertama kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, ya berarti nanti proses kreatifnya, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua yang spesifik di sini itu yang pertama tentunya kehadiran penumpang. Kemudian yaitu mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coachnya. Kemudian yang ketiga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot yang secara terbuka. Kemudian indikator di sini yang akan dikembangkan tentunya adanya fokus dalam kegiatan yang kita lakukan pada saat ini. Ya, itu Pak. Silakan dilaksanakan praktek coaching kali ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bu Titi? Alhamdulillah Bu Nurul baik. Bu Nurul bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Mohon maaf Bu Titi, ini jadi menyita waktu panjenengan istirahat. Saya ada ini ingin bincang-bincang sedikit terkait dengan permasalahan saya. Bisa? Oh bisa sekali Bu, nggak apa-apa. Masyarakat ini saya juga lagi sampai kok Bu ya. Silakan nanti kita mungkin bisa berbincang-bincang kita akan terkait dengan sampaikan. Ya silakan Bu. Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Cuman ya setidaknya ini waktu istirahat kita isi ada satu hal yang ingin sekali saya sampaikan, yaitu terkait dengan ini Bu, kita kan selama pembelajaran atau pendidikan CGP itu kemarin sudah mendapatkan materi tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya mencoba untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, memang sih alhamdulillah sudah beberapa kali saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran di kelas. Hanya saja ini Bu, kemarin ketika di kelas 8B saya melaksanakan setelah pembelajaran berdiferensiasi, ternyata setelah pelaksanaan saya evaluasi kok kayak gini ya, siswa-siswa yang kelas 8B itu kayaknya pemahamannya itu masih rendah gitu. Dan ini saya kira-kira saya harus gimana gitu, makanya ingin ketemu dengan Bu Titi setidaknya supaya nanti saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Begitu ya Bu ya. Berarti di sini Ibu sudah menerapkan ya? Sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas 8B. Mungkin yang baru juga ya bagi anak mungkin ya Bu ya. Ya, bisa jadi. Yang merasa baru dan baru kenal juga ya Bu ya. Mungkin belum begitu mengetahui pembelajaran itu seperti apa. Nah di sini ini yang perlu kita pahami di sini tentunya Bu Nurul punya tujuan ya dalam pembelajaran ini. Kira-kira tujuannya apa dalam menerapkan proses pembelajaran? Ya, pinginnya sih meningkatkan pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang saya sampaikan dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali ya Bu ya, berarti langsung diterapkan. Ya. Ilmu baru, kemudian ya mungkin kita selama ini sudah menerapkan Iya. ya. Tapi ini secara terstruktur baru kita laksanakan sekarang. Kemudian juga dilengkapi dengan SPP yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Iya. Nah di sini tentunya dalam pembelajaran tersebut tujuannya tadi sudah disampaikan.
sampaikan, apa kira-kira tolak ukur atau ukuran keberhasilan dalam pembelajaran ini apa? Ya, pinginnya sih nantinya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, ya logikanya kalau berdiferensiasi kan sudah mengcover beberapa kebutuhan belajar siswa, dan saya juga sudah menggunakan beberapa media atau medianya lebih bervariasi, harusnya itu kan lebih meningkat gitu pemahamannya. Tapi kok kenapa ini kok belum gitu? Jadi ya mudah-mudahan nanti tolak ukurnya berarti ada peningkatan pemahaman materi terhadap apa yang sudah dipelajari pada siswa gitu ya. Berarti Guru berharap nanti ada peningkatan ya untuk Iya, dalam betul. pembelajaran ini, tidak seperti yang sudah dilaksanakan. Iya, betul. Ya, tentunya dalam dalam pembelajaran ini tentunya Guru juga ada penyebabnya kenapa ini tidak terlaksana, kurang meningkatnya hasil yang didapatkan dari pembelajaran itu. Kira-kira menurut penyebab itu apa? Kemungkinan ya Bu, karena kemarin kebetulan kan saya menggunakan ada video, ada gambar, kemudian menggunakan teks juga. Jadi sepertinya itu waktu memutarkan video itu anak-anak itu masih belum konsen, karena memang laptopnya itu kebetulan lagi ada masalah di speaker aktifnya itu bermasalah, jadi suaranya mungkin kurang kenceng atau gimana ya, sehingga anak itu masih belum, anak-anak yang suka menyimak video itu masih belum bisa maksimal dalam mengikuti pembelajaran, mungkin itu. Kemudian bisa jadi karena ini termasuk baru gitu bukan, bisa jadi pembelajaran yang selama ini saya berikan itu kadang kan hanya misalkan saya pakai PPT, udah PPT aja saya menjelaskan ini gitu. Jadi mungkin penyesuaian juga bisa jadi, atau mungkin bisa jadi karena memang materinya ini kebetulan materi fisika Bu, jadi anak-anak itu masih tidak begitu minat atau gimana ya dengan fisika mah ada hitung-hitungannya susah Bu gitu. Jadi kok ini masih rendah. Berarti itu faktor yang menyebabkannya ya, penyebabnya itu seperti itu. Di sini berarti yang lain perlu persiapan ya tentunya ya. Di sini perlu persiapannya dan juga fasilitas yang dari sarana kita harus memadai. Padahal kita dalam persiapannya luar biasa ya Bu. Karena pelaksanaannya yang susah ya. Betul. Pelaksanaannya susah, kendalanya waktunya ya, untuk pelajaran juga sedikit. Nah kira-kira Bu, dari penjawab tadi ya Bu, kita kan bisa melihat ya, ternyata anak itu masih dalam pembelajaran itu masih kurang ini ya Bu ya, dalam pembelajaran kurang berminat, apalagi pelajaran fisika. Udah pikirannya hitung-hitung capek gitu ya. Nah dari hasil pengamatan Ibu sendiri ya, dari skala kita misalnya mengamati, kira-kira dari 1 sampai 10 itu kira-kira dalam pengawalan itu penilaian anak itu berada di posisi mana? Kalau terkait dengan pemahaman mungkin masih 5 gitu, paling mungkin bisa jadi ada beberapa anak yang kurang gitu. Karena memang di anak walaupun ini di kelas 8 tapi kadang itu masih pengen yang lebih real gitu. Jadi anak masih belum bisa membayangkan, karena ya mudah-mudahan nanti bisa yang videonya lebih nyata lagi, ini sebenarnya anak itu bisa membayangkan, oh saya mendemonstrasikan dan juga menyimak video pembelajarannya itu yang sinkron mungkin seperti itu. Jadi ini masih di angka ya rata-rata mungkin 5. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi Bu ya. Ini bisa dengan video yang lebih menarik mungkin, dan kemudian pembelajaran motivasi lagi mungkin ya buat anak. Kemudian apa rencana Ibu sekarang untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Rencananya apa yang dilakukan? Gini Bu, kayaknya memang saya perlu lebih berkolaborasi dengan guru mapel. Mungkin di kelas lain kan tidak kemudian hasil pembelajaran yang dia dapatkan sekarang kan bukan hanya pembelajaran saat ini saja. Bisa jadi kan dari saat berkesinambungan dari kelas 7-nya gitu. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan guru kelas, kebetulan memang saya itu kan sekolah kecil ya Bu. Jadi saya ngajar kelas 8A, 8B, 9A, 9B. Kemudian ada rekan saya yang ngajar
IPA di kelas 7A dan 7B, sehingga saya pinginnya nanti ada kolaborasi yang baik antara guru IPA dari sama mapel dari kelas 7 dan kelas 8 dengan saya, atau mungkin bisa jadi dengan guru mapel yang terkait hitungan, karena kadang anak misalnya ketika yang fisika itu merasa oh saya kalau teorinya tahu Bu, tapi kalau yang hitungnya tidak bisa gitu. Jadi saya juga berkolaborasi juga dengan guru matematikanya juga, ininya seperti itu. Dan mudah-mudahan sih atau harapannya ketika nanti sudah lebih berkolaborasi, lebih aktif, lebih bagus lagi kolaborasinya itu, nanti anak menjadi lebih terbiasa dan berkesinambungan mapel terkait dengan mapel yang hitungan itu nanti akan semakin meningkat pemahamannya, seperti itu ya. Wah, luar biasa Bu rencananya, mudah terwujud ya Bu. Apa yang Ibu harapkan tercapai, luar biasa untuk rencana ke depan. Nah tentunya dalam untuk rencana yang akan dilakukan tentunya butuh strategi ya Bu. Kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan dalam kegiatan ini? Iya, sepertinya saya memang perlu mengadakan kayak semacam ya kayak MPMP ke sekolah gitu ya, MPMP sekolah antara mapel IPA dengan matematika mungkin yang lebih Ya, serumpun gitu ya Bu ya. Serumpun. Jadi nanti perlu ada persamaan persepsi antara guru IPA dan matematika, bagaimana pembelajaran ketika terutama yang hitungan, karena permasalahan saya itu terkait dengan pembelajaran yang fisika yang penerapan fisika. Berarti ini udah mulai rencana ke depan, berarti udah menemukan ya Bu ya, berarti tahap-tahap yang akan dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi di mata pelajaran IPA. Berarti harus ada kolaborasi ya Bu, Iya. karena guru itu kan gak cuma kita sendiri yang mampu sama, yang itu perlu ada persepsi yang sama. Yang udah bagus sekali Bu untuk rencananya ke depan, berarti Ibu sudah menemukan ya rencananya yang akan dilakukan apa. Nah sekarang untuk jangka waktunya itu kira-kira berapa lama untuk Kalau jangka waktu memang sepertinya saya juga masih belum bisa memberikan target gitu ya. Tapi setidaknya harapannya itu saya akan mungkin minggu depan lah, kemarin sudah sempat ngobrol dengan kepala sekolah kalau mau kayak membentuk MGMP itu tidak hanya semapel saya saja, tapi saya juga melibatkan mapel yang lain gitu. Dari kepala sekolah sudah menyetujui dan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dilaksanakan untuk bagaimana berkolaborasi menyamakan persepsi terkaitan dengan tadi saya juga sekalian mensosialisasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Mudah-mudahan nanti kami di MGMP sekolah itu punya pemahaman yang lebih terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga ketika dipraktekkan ke anak itu anak lebih nyambung gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti harapannya kan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan itu juga meningkat, dan juga tentunya aktivitas ataupun kegiatan pembelajaran itu lebih menyenangkan. Jadi anak bisa lebih teroptimalkan potensinya karena dia dari kebutuhan dia mungkin kan ada yang pembelajarannya lewat video, ada yang lewat membaca, menulis, ada kan ini nanti bisa dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan siswanya seperti itu. Mudah-mudahan sih nanti dengan lewat MGMP ini saya mensosialisasikan dengan rekan-rekan, nanti saya juga terbantukan ketika pembelajaran di kelas, dan mudah-mudahan tujuan saya untuk bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait terutama dengan materi yang fisika itu lebih bisa berhasil dengan baik seperti itu. Oh luar biasa Bu, berarti udah ketemu solusinya dong Bu. Iya, berarti sudah menemukan solusinya. Berarti harus perlu ada kolaborasi ya Bu antara teman, tidak hanya dengan mapel kita sendiri, juga bisa dilakukan dengan mapel lain yang masih terkait ada keterkaitannya. Nah di sini Bu, tolak ukurnya itu bagaimana Bu untuk menentukan keberhasilan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu laksanakan itu? Ukurnya bagaimana? Kalau tolak ukurnya mungkin yang pertama terkait dengan pemahaman, bisa dengan dari evaluasinya itu nilai siswa terkait dengan materi itu meningkat. Kemudian yang kedua mungkin dari segi prosesnya juga jadi tolak ukurnya anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih aktif, lebih giat, dan juga tentunya lebih senang.
kalau misalkan anak-anak itu melakukan pembelajaran dan lebih senang kan pikirannya lebih terbuka sehingga lebih mudah untuk oh ternyata itu fisika itu mudah, saya bisa juga ya, komunikasi ya. Jadi mudah-mudahan dengan nanti berkolaborasi saya juga ya meningkatkan kompetensi saya terkait dengan persiapan pelaksanaan dan sampai dengan itu kan juga perlu berkesinambungan seperti itu ya Bu. Sepertinya jadi kalau misalkan kita hanya guru IPA saja sepotong kayaknya masih belum bisa maksimal gitu. Makanya ini dengan berkolaborasi dan dengan mapel yang matematika juga mudah-mudahan nanti bisa lebih baik gitu hasilnya. Semoga terwujud ya Bu, semoga terwujud, kemudian pembelajaran yang menyenangkan tadi terwujud juga dan anak-anak menerima pelajaran dengan senang hati dan bisa dan paham apa yang kita sampaikan. Kemudian tentunya Ibu punya komitmen sendiri ya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kira-kira komitmennya itu apa Bu? Kalau saya berkomitmen mudah-mudahan selama misalkan setelah saya menerima tadi pembelajaran berdiferensiasi saya sudah mencoba, saya berkomitmen bahwa kalau misalkan saya terus-menerus berkesinambungan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, mudah-mudahan nanti semakin lama juga minat anak terhadap pembelajaran terutama dari pembelajaran fisika dan juga pembelajaran IPA pada umumnya itu semakin senang, semakin meningkat dan anak juga semakin memahami apa yang saya sampaikan. Berarti sudah punya komitmen ya Bu. Yang penting kita bisa menerapkan, ada kolaborasi yang baik. Nah di sini saya juga tertarik Bu, untuk kolaborasi itu atau yang ikut terlibat dalam pembelajaran ini hanya satu mapel, hanya 2 mapel itu aja atau bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan yang lain? Sebenarnya bisa dengan mapel yang lain juga Bu. Artinya ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa lebih luas. Sebenarnya semua mapel juga bisa. Nah, cuman kan perlahan ya Bu, maksudnya bertahap kita menyampaikan ke yang serumpun dulu. Mudah-mudahan nanti kan oh kok ini guru IPA, guru matematika ada kumpul-kumpul ada apa? Mudah-mudahan mereka juga tertarik dari ini sehingga ini loh Bu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan mereka juga kalau ini kan sok tertarik ini oh saya juga ingin kalau pembelajaran supaya anak lebih senang, lebih betah di dalam kelas, saya mau ikutin. Mudah-mudahan nanti bisa merambah ke semua mata pelajaran, bisa dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Keren banget Bu, itu rencana Ibu berarti tidak hanya di mapel serumpun, bisa untuk mapel yang lain. Kemudian berharap untuk pelaksanaan atau penerapan ini bisa dilaksanakan di sekolah ya, di mapel besar-besar, tidak hanya di kelas itu aja, tapi untuk semua kelas dan semua mapel. Itu harapannya. Kemudian di sini ya Bu tentunya punya tindak lanjut ya. Tadi Bu menyampaikan untuk lanjut ke depan dengan lulus tidak hanya satu mapel dengan mapel yang lain juga. Kemudian dari hasilnya Ibu sudah menemukan solusi sendiri. Merasakan ya Bu, apa yang Ibu rasakan sekarang itu apa sudah menemukan solusi untuk meningkatkan minat anak terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan. Ya alhamdulillah saya jadi lebih plong gitu ya Bu, lebih senang, lebih lebih nyaman lah setidaknya. Kemarin ketika ini sendiri kan kira-kira mau apa gitu kan kadang pikir sendiri kan seolah-olah berat gitu. Tapi ternyata ketika diobrolkan, oh iya ternyata saya juga bisa gitu memberikan, mengatasi masalah yang saya hadapi dengan ya sebenarnya sharing dari dengan sharing ini. Oh ternyata kalau permasalahannya gini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ternyata harus gini. Oh ya ternyata saya sendiri juga alhamdulillah sudah bisa. Insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi saya sudah rencanakan bisa saya laksanakan dengan baik dan mudah-mudahan tidak hanya berkolaborasi dengan guru tadi semapel ataupun dengan matematika saja, tetapi bisa ke semua mapel dan sehingga harapannya ya di semua kelas di sekolah itu bisa diterapkan pembelajaran tersebut sehingga pemahaman ke semua pembelajaran itu bisa lebih meningkat. Luar biasa ya Bu, mudah-mudahan tercapai. Kemudian anak-anak apa yang menjadi tujuan kita pembelajaran yang bertahap pada murid itu terwujud ya Bu, ya sesuai dengan rencana ke depan. Kemudian ini bisa berhasil.
kemudian ibu juga merasa sesuatu yang kita lakukan kalau itu berhasil akan menjadi senang dan juga menjadi inspirasi bagi orang-orang ya. Mudah-mudahan itu yang membuat ibu nanti semangat lagi tetap belajar. Kemudian saya berharap ibu kedepannya juga ada inovasi lagi yang lain yang bisa untuk berupa pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Benar, bagaimana Bu? Alhamdulillah sudah cukup ya Bu. Terima kasih atas waktunya, sangat bermanfaat. Mohon maaf ini jadi ganggu waktu istirahat dengan, tapi maaf karena ini juga tadi ada janjian mau ada pertemuan mau ekstra untuk persiapan lomba Ibu. Jadi mohon maaf ini pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat buat saya dan juga untuk sekolah ini, untuk kemajuan sekolah kita. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga ya. Saya Saya juga bisa terima kasih. Semangat ya Bu. Ya, Semangat. Terima kasih Ibu Titin dan Ibu Nurul yang telah melaksanakan praktek uji. Setelah saya amati praktek uji yang dilaksanakan oleh Bu Titin dengan Bu Nurul ini ternyata cukup bagus sekali. Artinya Bu Titin sebagai coach sudah bisa memposisikan sebagai coach, kemudian Bu Nurul sebagai coach juga bisa memposisikan sebagai coachnya, sehingga tergambarlah tujuannya, identifikasinya, rencananya, tanggung jawabnya. Ini sangat nampak sekali. Kemudian dalam menyelesaikan sebuah masalah juga mengalir dengan sendirinya, sehingga terjawablah sudah apa yang selama ini Ibu Nurul dan Ibu Titin laksanakan dengan baik tentang praktek uji ini. Mudah-mudahan praktek ini bukan hanya sekedar dipraktekkan di tugas CGP saja, tapi lebih dari itu adalah praktek di dunia nyata, Bapak Ibu. Praktek di dunia nyata itu ya di sekolah kita. Ternyata materi uji ini sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat sekali buat kita bersama. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, mempraktekkan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan lewat LMS ini di materi CGP di modul 2.3. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan, termasuk dalam dunia masyarakat barangkali ya Bu. Iya, karena ini ternyata yang diuji itu justru sebenarnya sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri, hanya perlu ada bantuan dari seorang coach. Maka seorang coach itu harus pandai-pandai menggali masalah, memancing sebuah masalah, sehingga terjawablah apa yang selama ini dirasakan oleh seorang coach. Barangkali hanya itu saja. Saya sebagai pengamat, yang jelas pelaksanaan coaching ini sangat luar biasa. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam dunia nyata, bukan hanya di dunia tugas CGP saja. Kalau di tugas CGP saya kira sudah biasa lah, tapi yang paling menantang adalah di dunia nyata. Di dunia nyata itu di dunia pendidikan, di dunia masyarakat gitu. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat, tentunya banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh kita bersama. Termasuk Bapak Ibu, uji ini bisa diterapkan dalam rumah tangga sepertinya ya Bu. Bisa dalam dunia rumah tangga gitu, sehingga akan bisa meminimalisir masalah. Akan bisa meminimalisir masalah karena masalahnya sebenarnya sudah terjawab. Hanya itu tadi perlu ada trik-trik ilmu tersendiri yang disampaikan oleh coach ataupun coaching, sehingga masalah bisa terselesaikan. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan sebagai pengamat. Mudah-mudahan tugas ini bisa memberkahi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.